Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua, apakah kamu pernah melihat tumpukan sampah di sepanjang jalan pasar tradisional? Apakah kamu pernah melihat orang yang membuang sampah di sungai? Dan apakah daerah tempat tinggalmu pernah mengalami banjir? Lalu, bagaimana tanggapanmu tentang hal itu? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menyebutkan perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang terjadi akibat faktor alam dan perbuatan manusia. Kedua, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu ada satu motivasi loh buat kalian. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sebaliknya, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kalian harus tahu bahwa kalian yang masih malas belajar itu akan tertinggal dengan teman-teman kalian yang rajin belajar. Jadi, kalian harus selalu semangat ya belajarnya. Materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan kita pelajari yaitu kegiatan manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Udara yang bersih dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Air yang digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci juga merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Bahkan, tumbuhan, contohnya padi, merupakan salah satu sumber makanan utama yang dibutuhkan oleh manusia. Proses yang dilakukan manusia dalam mengelola atau menghasilkan hal tersebut disebut sebagai kegiatan atau aktivitas manusia. Jadi, di sini kita tahu bahwa manusia melakukan banyak sekali aktivitas atau kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbagai macam kegiatan manusia. Yang pertama, kegiatan manusia yang berpengaruh positif terhadap lingkungan. Di situ terdapat gambar yang dapat kalian perhatikan, banyak sekali aktivitas positif yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. Salah satunya, tidak menebang pohon sembarangan. Kedua, menyiram tanaman. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, tidak kebut-kebutan di jalan raya. Dan kelima, menanam pohon kembali. Jadi, kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang berpengaruh positif terhadap lingkungan sekitar. Dan ini merupakan kegiatan yang harus kalian lakukan juga ya. Nah, di slide selanjutnya kalian dapat melihat bahwa ada juga kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Apa saja sih kegiatan tersebut? Pertama, membuang sampah sembarangan. Kedua, limbah asap industri. Ketiga, tidak membersihkan rumah. Keempat, mencemarkan air dengan membuang sisa-sisa bahan kimia ke sungai. Dan terakhir, menebang pohon sembarangan. Ternyata, tindakan-tindakan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi, anak-anak semua tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal itu akan merugikan lingkungan sekitar dan diri sendiri. Ternyata, tidak hanya berdampak positif, kegiatan manusia juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Kebiasaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan membawa dampak yang menimbulkan permasalahan bagi lingkungan. Kegiatan manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan ternyata juga berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Tahukah kamu apa saja dampak sosial dan dampak ekonomi permasalahan lingkungan? Dampak sosial. Pertama, kesehatan masyarakat dapat terganggu. Kalian tahu, dengan adanya polusi udara, hal itu akan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, konflik sosial dan ketidakadilan.
Nah, hal ini sering terjadi ya, terlebih di lingkungan sekolah. Tidak boleh membeda-bedakan teman ataupun memandang rendah teman yang berbeda agama, ras, golongan dengan kita. Ketiga, kurangnya kesadaran lingkungan dalam masyarakat. Nah, di sini kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Selanjutnya dampak ekonomi. 1. Biaya perawatan kesehatan meningkat. Yang kedua, kerugian sektor pariwisata. Ketiga, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Ternyata banyak ya dampak dari kegiatan manusia yang berpengaruh negatif. Tahukah kamu solusi permasalahan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia tersebut? Ibu akan menyampaikan solusi permasalahan lingkungan. Pertama, pola hidup yang ramah lingkungan. Pola hidup yang ramah lingkungan seperti apa sih, Bu? Pola hidup yang ramah lingkungan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kedua, pengurangan limbah dan daur ulang. Apa sih tindakan pengurangan limbah tersebut? Yaitu ketika berbelanja di minimarket, kalian harus membawa tas belanjaan. Jangan terus-terusan mengandalkan plastik sebagai tempat untuk membawa barang bawaan kalian. Selanjutnya, reboisasi. Anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan yang namanya reboisasi, yaitu penghijauan. Di sini, tindakan yang bisa kalian lakukan dengan menanamkan pohon atau tanaman di sekitar rumah ya. 4. Konservasi sumber daya alam. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan, harus bijaksana dalam bertindak supaya apapun kegiatan yang kita lakukan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan manusia itu merupakan aktivitas yang dilakukan manusia secara terus-menerus untuk menghasilkan sesuatu. Kegiatan manusia itu dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita tutup dengan doa ya. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Sampai jumpa minggu depan.